Hidup itu harus smart atau bahasa Inggrisnya smart life. Karena dengan smart life, hidup jadi terkonsep. Kalau terkonsep bisa jadi hidup yang lebih kasep. Nah, di video kali ini kita akan membahas produk-produk dari Fantech Smart Life. Ya udah, nggak usah gede-gedean bicep. Selamat menonton Ban Serep. Ya, jadi di depan saya ini udah ada beberapa produk dari Fantech yang segmennya Smart Life. Mungkin beberapa dari kalian taunya Fantech itu ya produk-produk gaming affordable atau terjangkau, tapi sebenarnya mereka juga punya produk Smart Life. Apa itu produk Smart Life? Ya, produk-produk yang bisa bikin hidup kita itu lebih praktis, lebih smart, dan juga lebih efisien. Lebih untuk produktivitas lah. Tapi tetap kalau soal harga, karena ini Fantech ya harganya tetap terjangkau. Mulai dari 100 ribuan sampai paling mahal cuma ada di sekitar 800 ribuan. Jadi masih under 1 juta. Kita bahas dulu dari charger ya, karena di sini ada 3 charger. Ini harganya mulai dari 100 sampai 700 ribu. Ya namanya charger ya. Charger itu sangat penting buat kita sekarang. Karena saya lihat sekarang satu orang itu bisa punya 2 HP. Belum kalau di rumah dia punya iPad, dia punya laptop. Jadi charger itu udah kayak jadi kebutuhan primer gitu. Nah, pertanyaannya kok sampai adapternya Fantech ini ada, ini berat ya. 700 ribu loh ya yang ini ya. Dia punya teknologi GaN 140 watt. Jadi yang gede ini namanya adalah Fantech Power Plus CWG 140301. Kalau untuk harganya dia ada di 799 ribu, ya 800 kembali 1000 lah. Dan dia punya 2 buah USB Type-C dan juga 1 port USB-A dengan powernya ada di 140 watt. Wah, dan dari segi bahan material ya ini solid banget nih. Jadi saya percaya sih kalau ini 140 watt karena kalau orang Jawa bilang ini tuh antep. Dan kenapa harganya mahal? Ya jelas karena fitur-fiturnya ya. Dia udah support quick charge dengan power delivery-nya itu up to 140 watt. Dan kemarin ketika saya gunakan untuk ngecas iPad Pro saya 0 ke 88% itu butuh waktu 1 jam. Dan ketika saya gunakan untuk ngecas laptop saya yaitu XP Spectre 1 jam itu ngecasnya 98%. Jadi lumayan kenceng. Dan biasanya charger yang gede kayak gini, contohnya ya kayak charger laptop gaming yang di atasnya 100 watt, apalagi ini 140 watt ya. PR-nya adalah dia gampang panas. Tapi untungnya si Fantech Power Plus ini udah punya teknologi GaN. Buat yang nggak tahu teknologi GaN itu berarti kalian nggak pernah di Kaskus ya. Yang tahu zaman Kaskus kan biasanya agan-agan gitu. Bukan ya, GaN-nya beda. GaN di sini adalah singkatan dari gallium nitride. Yang intinya dengan teknologi GaN ini bikin chargernya gak gampang panas karena dia punya banyak banget fitur proteksi kayak intelligence teknologi buat overcharge protection, terus juga over current protection, over voltage protection, temperature protection, banyaklah sertifikasi untuk proteksinya. Jadi kenapa charger aja bisa harganya 700 ribu? Karena satu charger bisa ngecas 3 device dan powernya 140 watt dan juga udah punya ada teknologi GaN-nya. Ya wajar sih kalau mahal. Bahkan kalau misalkan bukan brandnya Fantech, harganya itu bisa di atas 1 juta, ada yang 1,5 juta. Fantech masih terjangkau lah di harga 799 ribu. Yang kedua dan juga yang ketiga, nah ini karena desainnya mirip kita bahas langsung aja. Jadi ada yang namanya Power Pure dan juga Power Go. Untuk yang Power Pure yang USB Type A ini dia udah punya teknologi VOOC yang biasanya ada di HP Oppo dan juga Vivo. Jadi fast chargingnya udah support dengan teknologi VOOC. Untuk harganya si Power Pure yang pakai USB Type A yang support sama quick charge dan juga VOOC ini relatif terjangkau ya. Harganya itu ada di 59 ribu. Tapi sayangnya untuk bahan materialnya nggak sesolid yang 700 ribu tadi dan juga nggak sesolid si punyanya Power Go ini. Ya, kalau Power Go bedanya itu kan tadi Type A ya. Kalau ini Type C dan di Type C-nya ini udah support sama power delivery 20 watt. Untuk harganya si Power Go ini lebih mahal sedikit jadi harganya 89 ribu, selisihnya 30 ribu. Dan memang ada harga ada rupa sih ya. Karena yang 89 ribu ini secara bahan material dia lebih solid dan juga udah USB Type-C. Sekarang setelah kita bahas adapter, kita bahas kabelnya. Dan kebetulan kabelnya di sini kita juga ada 3 ya. Kalau untuk kabel chargernya sih ya relatif terjangkau ya. Harganya itu nggak sampai 100 ribu. Dan di sini ada 3 model colokan. Ada yang Type A to Lightning, ada yang Type A to Type-C, dan ada yang C to C. Yang Type A to Lightning ini dia support quick charge yang up to 2,4 ampere dan panjang kabelnya 2 meter. Jadi buat kalian yang ngeluhin kabel charge-nya kependekan, ya bisa pakai kabel ini. Kalau yang Type A to Type-C dia support quick charge up to 3 ampere dan panjang kabelnya itu 1,2 meter. Kalau yang C2C kabelnya juga punya panjang 2 meter, support quick charge 100 watt. Oh ya, dan ketiganya ini dia punya persamaan
Jadi sama-sama pakai kabel yang udah braided, jadi bisa lebih tahan lama dan kalau kegores juga nggak gampang robek. Selain itu, ketiga kabel ini juga udah dikasih fitur Fantech Intelligence Technology dan udah dikasih Fit Smart Chip, jadi nggak perlu khawatir overcharge atau temperaturnya terlalu tinggi karena baterai dan juga adapter serta kabelnya musuh utamanya itu adalah temperatur atau panas. Kalau misalkan kabelnya nggak dilindungi sama temperatur limit, ya gampang rusak. Lanjut ke produk selanjutnya yang masih berhubungan dengan baterai, yaitu power bank. Nama power banknya adalah Powerpack S1 dengan kapasitasnya itu 10.000 mAh. Wah, gede kapasitasnya. Tapi power banknya itu tipis. Kalau dulu kan power bank kayak gini biasanya cuma 1.000 mAh. Tapi dengan adanya teknologi yang makin maju, power bank setipis ini sekarang udah punya kapasitas 10.000 mAh. Dan bobotnya ini cuma 212 gram loh ya. Kalau saya gunakan untuk ngecas iPhone, dia itu rata-rata sih ya bisa sampai 3 kali cas lebih. Si Powerpack S1 ini juga udah support sama multiple device, jadi kalau mau ngecas bisa pakai micro USB atau bisa pakai port Type-C-nya. Dan coba kalian tebak power bank Powerpack S1 ini harganya berapa? 10.000 mAh loh ya. Harganya ini murah banget sih, harganya itu cuma Rp119.000. Tapi walaupun terjangkau, kata Fantech si Powerpack S1 ini juga udah ada proteksinya, mulai dari overcharge protection, over discharge, temperature protection, over circuit. Yang intinya buat mitos-mitos yang katanya kita ngecas pakai power bank, HP-nya bakalan cepat rusak, power bank-nya juga cepat rusak, itu enggak karena udah ada proteksinya tadi. Lanjut ke produk lain yang tadi berhubungan dengan baterai, sekarang berhubungan dengan musik. Karena musik itu juga temennya produktivitas. Saya aja kalau bikin skrip atau kerja apapun, nge-gym, itu harus ditemenin sama musik. Galau pun harus ditemenin sama musik. Kayak semuanya itu berhubungan dengan musik ya. Orang nikah juga pakai musik. Orang meninggal pakai musik gak nih? Enggak ya? Oh, pengajian bukan musik dong. Ya. Dan karena musik itu nggak bisa lepas dari kehidupan kita, makanya Fantech ngebuat produk TWS. Kalau di sini ada 2 TWS yang namanya Wave 10 dan juga Wave 12. Kalau dilihat dari desainnya sih beda ya. Ya kalau desain itu memang preferensi, jadi kalian tinggal nyesuaiin aja mana yang kalian suka, seleranya yang mana. Kalau dari fiturnya sih hampir sama. Keduanya ini udah support touch control. Jadi kalau pas dengerin musik, pengen back atau next musiknya tinggal pakai touch control aja di TWS-nya. Terus port chargernya juga udah sama-sama pakai Type-C dan baterainya diklaim bisa sampai 5 jam playback. Kalau untuk kualitas suaranya, tuningannya Fantech ini menurut saya masih cukup clear ya, kenceng juga. Tapi kalau untuk suara di frekuensi low-nya agak kurang kalau menurut saya. Ya kalau untuk experience-nya dipakai untuk nonton film, terus lagu-lagu akustik sih masih enak. Tapi kalau lagunya udah frekuensi low kayak EDM, lagu-lagu TikTok yang jedak-jeduk, bassnya kurang nendang. Dan saran saya sih ngedengerin volumenya di sekitar 50-80% ya. Karena kalau misalkan volumenya 100%, di telinga itu kadang kayak agak sakit gitu. Ya tipikal-tipikal TWS yang harganya 200-300 ribu. Tapi Fantech ngejualnya nggak di harga itu. Karena untuk Wave 10 dan Wave 12 ini dibanderol dengan harga Wave 10-nya 109 ribu, Wave 12-nya 119 ribu. Jadi bedanya cuma 10 ribu. Nah kalau misalkan nggak suka TWS, sukanya model-model headset kayak gini, si Fantech juga ngeluarin headset yang namanya Fantech Go Move WH03. Jadi untuk headsetnya ini bisa dual connection, dia bisa wireless ataupun wired, koneksinya udah bisa pakai Bluetooth yang low power yaitu Bluetooth versi 5. Dan headset ini kalau misalkan mau dibawa kemana-mana masih enak karena dia didesain portable, bisa di fold, bisa dilipat. Jadi semisal kita mau nyimpen ya tinggal dilipat aja terus dimasukin ke pouchnya. Dan tenang aja kantongnya atau pouchnya tadi kalian nggak perlu beli sendiri karena di dalam paket pembeliannya udah ada. Kalau untuk feel dipakainya sih di kepala nggak terlalu berat ya. Di telinga juga busa earcup-nya masih nyaman, nggak terlalu keras, soft dan juga empuk. Ketemu di telinga itu masih enak aja dipakainya. Kalau untuk suaranya balance ya. Bass-nya dapat, clarity-nya juga dapat. Dan karena dia ini sifatnya headset yang portable, jadi untuk drivernya nggak pakai yang 50 mm, dia pakai 40 mm yang menurut saya kualitas suaranya udah oke sih untuk kelas harganya. Emang harganya berapa bang? Harganya emang Fantech ini kalau ngeluarin produk kayak nggak ngotak gitu harganya. Harganya ini cuma 249.000. Bayangin, 249.000 headset portable bisa dilipat, dapat pouch dual connection, Bluetooth-nya udah versi yang low power yang bikin baterainya jauh lebih awet. Gila sih. Terakhir kalau kita lihat di sini ada keyboard. Keyboard ini satu paket sih ya. Nah, ini biasanya keyboard yang ya kalau misalkan kalian usaha warnet, ini cocok sih karena dia satu paket. Keyboard dan juga mouse-nya. Kalau misalkan pengen lebih terlihat pop up, lebih bagus, ya bisa pakai yang Fantech Go Pop ini. Kalau ini yang namanya Go Office Wireless Combo. Kalau ini Go Pop. Sebenarnya
sama tapi beda desain dan juga beda fitur. Kalau yang WK984 atau yang buat Office ini ya warnanya hitam polos aja, karena kalau Office terlalu gonjreng gitu kan ya kayak gimana gitu ya. Tapi kalau yang WK985 atau yang GoPop ya dia lebih colorful dengan warna biru, hijau dan juga kremnya. Untuk keyboard dan juga mouse-nya, keduanya sama-sama wireless, ukuran keyboardnya juga full size lengkap sama numbering pad-nya. Kalau yang polos atau yang versi Office si WK984 koneksinya ini cuma bisa pakai dongle aja, jadi masih belum ada koneksi Bluetooth-nya. Enaknya ya dia tinggal plug and play, jadi nggak perlu install driver lagi. Kalau untuk feel keyboardnya ya feel keyboard Office ya, jadi dia dibikin se-silent mungkin dan nah kayak gini nih. Nggak terlalu clicky, silent, jadi nggak bikin berisik kalau misalkan di kantor. Tapi kalau saya pribadi dengan feel kayak gini saya kurang suka karena saya sukanya keyboard mechanical yang clicky, jadi semakin berisik saya semakin suka. Biar saya itu ketahuan kalau kerja gitu. Kalau untuk yang WK895-nya ini koneksinya udah bisa pakai dongle dan juga Bluetooth, jadi semuanya wireless. Kalau misalkan dongle-nya hilang atau lagi nggak ketemu ya bisa pakai Bluetooth-nya. Untuk layout-nya juga bisa disetting, bisa pakai Windows atau Mac. Kalau saya pribadi lebih suka feel ngetiknya yang ini sih ya, karena ya kalau ini lebih silent, tactile-nya juga lebih dapet, terus karena dia GoPop, jadi kalau kalian perhatikan di bagian sini tuh keycap-nya ada kayak semacam lingkarannya lagi biar jari itu kayak pas aja kalau digunakan pas ngetik. Dan si WK895 ini juga udah support pairing sampai 3 device. Layoutnya juga bisa kita setting untuk Windows atau Mac. Desainnya ya saya suka ini ya ketimbang yang polos tadi, karena yang polos tadi itu kayak warnet banget. Yang ini lebih oke aja menurut saya, kayak lebih pop up. Kemarin saya bikin scriptnya Fantech ini pakai keyboard yang GoPop ini dan saya suka aja sih. Kalau kalian pengen tahu typing experience-nya, suaranya kayak gini. Kalau untuk harganya, yang polos, yang versi Office tadi lebih murah dengan 159.000, tapi kalau untuk yang GoPop ini masih murah juga sebenarnya, under 200.000. Harganya itu 189.000 dan inget, ini combo ya sama mouse-nya juga. Oke lah, jadi itu tadi adalah beberapa produk dari Fantech Smart Life. Jadi ada beberapa produk dari yang baterai kayak charger, adapter, terus juga power bank, ada TWS, headset dan ada untuk Office yang keyboardnya ini. Karena kalau kita ngomongin keyboard Fantech, kalau kalian pengen keyboard mechanical, Fantech itu punya produk yang namanya MaxFit dan itu saya suka banget, bahkan sampai sekarang masih saya pakai. Tuh di belakang itu saya pakai MaxFit. Tapi kalau kalian nggak suka keyboard mechanical dan pengennya keyboard yang Office series kayak gini, GoPop ini bagus ya, harganya 189.000. Feel untuk ngetiknya juga nyaman, bisa disetting untuk Windows dan juga Mac, makanya di bagian bawahnya itu ada CMD juga. Terus kalau kalian suka traveling, ini menurut saya cocok sih ya, yang adapternya yang 700.000 ini yang punya GAN 140 watt. Karena kalau misalkan saya traveling, biasanya saya bawa 3 HP, 1 tablet, 1 laptop. Wah, 5 ya, dan ini udah ada 3 port untuk ngecas. Jadi satu adapter bisa untuk ngecas beberapa device. Kalau saya pribadi sih dari semua produk tadi yang paling saya suka ya keyboardnya ini sama adapternya ini. Tapi kira-kira kalau dari kalian dengan harga yang masih 100-200 ribuan, yang paling mahal cuma ini ya 799, kalian bakal pilih produk yang mana? Kalau saran saya sih kalian cobain GoPop-nya ini sih ya. Harganya under 200 ribu. Gila ini murah banget. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.